Quotes yang selalu gue inget kayak gini, wanita berkelas akan dapat cinta yang berkelas. Oh iya. Not. Boleh. Jadi buat biasa ini. dibilang ngapain terlalu mandiri atau ngapain sekolah tinggi-tinggi tuh ujung-ujungnya di dapur atau ujung-ujungnya ngurus rumah tangga. Padahal kalau menurut gue itu opini yang emang terbelakang banget Iya. ya. Dan untungnya emang tergantung lingkungan juga, dan alhamdulillahnya ya kalau misalkan berkaca dari lingkungan gue sendiri, gue emang didukung gitu loh buat ya udah lo berkarir, dan emang gak ada urusan-urusan yang kayak kalau nanti lo berumah tangga karir lo akan hancur atau akan berhenti gitu. Lo akan tetap bisa berkarir gitu, karena Podcast. So, kali ini kita bakal ngebahas tentang isu perempuan lebih memilih menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Waduh. Sebelum kita lebih jauh nih dalam isu ini, sebelumnya kenalin dulu, gue Lela. gue Safira. gue Naila. Gue Dila. Gue Nana. Oke, karena kita udah kenalan, langsung aja kali kita ngebahas. Langsung aja nih. Nah, karena tema kita ini tentang memilih menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, kebetulan gue kan udah nge-share nih ke kalian berita tentang yang judulnya itu dilema perempuan bekerja kantoran atau menjadi ibu rumah tangga dari Kompas. Kalian udah baca kan ya? Udah. Seru banget gak sih berita itu? Seru banget sih. Dan emang lagi rame banget juga rame nggak sih ya. sekarang tuh? Banyak dilema juga nggak Iya, sih? apalagi Pas kayak perdebatan generasi itu. kita kan banyak banget wanita yang ambisi untuk menjadi wanita karir. Iya lagi. Nah, menurut kalian nih, kali kita kan sama-sama perempuan, jadi kita sharing aja kali ya. Menurut kalian kalau disuruh milih menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Kalau gue lebih milih jadi wanita karir sih, karena di lingkungan gue pun nyokap gue selalu bilang kalau gue tuh nggak boleh tergantung sama laki-laki gitu. Oke. Iya sih, tapi sebenarnya kayak tergantung lingkungan lo yang Iya. ngebawa juga nggak sih? Kadang ada emang orang yang lingkungannya itu membuat dia jadi, oh gue jadi ibu rumah tangga aja deh, gue udah bisa hidup dengan aman, nyaman, tentram gitu. Ke pressure sih lebih tepatnya. Iya, Iya, sedangkan kalau misalkan kita jadi wanita karir tuh karena kita ngelihat lingkungan kita yang emang workaholic atau apa gitu kan. Jadi kita Motivasi juga gitu kebawa kan. gitu. Iya. Tapi sebenarnya pilihan ini tuh bikin wanita-wanita jadi dilema banget ya sih? Iya sih. Kayak kadang-kadang malah stigma yang kayak gue mau jadi wanita karir aja malah dijelek-jelekin. Itu sih. Sama mulut-mulut manusia, apalagi tetangga gitu kan ya, yang kayak banget. suami sama anak gak keurus. Aduh, padahal kurus. Aduh sih. nah itu padahal Seringan kan kerja. pekerjaan rumah tangga tuh bisa dikerjakan secara bareng-bareng. Bener. Bukan Dan- salah satu pihak doang. Iya, nah keuntungan itu ada, keuntungan dan kerugian itu bisa dari pekerjaan kantoran ada, nah ibu rumah tangga juga ada. Jadi kayak perempuan tuh bisa milih dua-duanya loh. Iya, benar Iya, banget. Gue padahal- setuju buat milih dua-duanya sih. Kenapa tuh? Karena kayak dengan kita menjadi yang pekerja gitu ya, kita pun tetap bisa jadi ibu rumah tangga kok, bakalan tetap kepegang kok. Dan nyokap gue pun emang kayak gitu, kayak tipikal yang kayak ya udah dia dari Senin sampai Jumat dan dari pagi sampai maghrib tuh emang kerja terus gitu istilahnya. Tapi Sabtu Minggu itu emang buat keluarga dan buat anak Buat gitu. Jadi quality ada time. quality time-nya juga sendiri. Malah kayaknya nggak tahu sih, ini mungkin pandangan gue aja, untuk anak-anak yang sering ditinggal kerja kayaknya lebih bisa menjaga diri nggak sih? Benar. Iya Kayak sih, nggak sebenarnya. tergantung Bener banget gitu tuh, karena kan udah ditinggal dari pagi Iya gitu sih. kan, terus jadi lebih mandiri kalau kata gue. Kayak lebih kebiasa juga sih sebenarnya karena lingkungannya kalau ditinggal kerja gitu kan, Iya. jadi menyesuaikan aja gitu. Betul buat anak. sekali. Terus kayak Adaptasi, bener. dukungan juga perlu nggak sih? Perlu banget dukungan. Dukungan. Terus kayak Dukungan dari keluarga, dari keluarga, dari suami, lingkungan yang lah paling pokoknya. utama Itu dari mertua yang paling utama adalah kita kan sebagai suami perempuan harus ada cari. izin nih dari suami iya, gitu, betul. boleh bekerja atau tidak. Nah sebenarnya banyak banget keuntungan dari bekerja kantoran ini. Salah satunya ada apa aja? Keuntungan untuk bekerja di kantoran. Kita lebih apa ya? Ya itu istilah tadi Naila ngomong kan, kita
jadi punya penghasilan sendiri Iya, dan betul. gak ketergantungan sama orang lain itu, kayak gitu. terus Itu juga salah bisa- satunya. Terus juga bisa nambahin keuangan keluarga Benar. gitu. Iya. Dan kalaupun iya, Iya. kalau misalkan amit-amitnya kita mempunyai suatu masalah dalam rumah tangga kita ya, jadi kita tuh udah punya pegangan sendiri gitu loh guys. Jadi kayak istilahnya, oh gue kerja nih, gue berkarir, Iya, benar. dan gue nggak akan bergantung lagi sama suami gue. Kalau misalkan emang amit-amitnya ada masalah suatu yang kan kita nggak tahu kapan rumah tangga kita Ya, mengalami amit-amit ya. perguncangan gitu kan. Iya. Dan kalau misalkan kita berkarir itu jadi lebih ada pegangan juga sih, karena stigma dari wanita berkarir itu juga kita mempunyai lebih banyak ilmu di luar gitu Iya, kan. wawasan, jaringan. Iya, benar, jaringan. Relasi gitu. Iya bener banget. Betul. Gue setuju sih sama kata-kata Pira, karena gue sendiri pun selalu mikir gini, 10 tahun setelah gue nikah nanti, gue nggak tahu kalau suami gue takut punya simpanan yang lain, atau madu, atau mungkin dia pengen nyari yang lebih cantik, lebih muda, dan itu tuh, nah kita nggak akan Nggak ada yang tahu. tahu. Iya, Nggak ada yang tahu. iya. Tapi kalau kita memilih untuk jadi wanita karir ya, kita bisa nggak tergantung sama suami. Amit-amit nanti apa yang kata Pira bilang kayak terjadi sesuatu, ya kita bisa bertahan gitu. Iya, sebenarnya untuk memilih menjadi wanita karir itu mungkin yang ditakutin adalah cibiran-cibiran Iya tetangga sih. nggak Iya, sih? benar Sama sih. kayak mita-mita mulut-mulut mertua yang tajam gitu kan. Kayak kalau anaknya kurus, ih ini anak gara-gara ibunya kerja mulu kayak gitu. Nggak akan diurusin. Emang mungkin orang tuanya aja yang udah turunannya badannya nggak gemuk. Iya, genetik ya. Kayak gitu kan salah satunya juga. Tapi Makanya sebenarnya ya. Makanya kan banyak perempuan yang kayak ibu-ibu tuh bilang jangan terlalu mandiri, nanti sudah bercalon suami. Iya itu benar banget. Aduh, tapi gue Independen. nggak mau sih, nggak mau sih digituin. Aduh, gue nggak Kita mau kan sih. harus terus membangun value Iya, ya. dong, Saingan mantap loh. makin ini loh. Atau karena kita mandiri, kita dapetin juga yang harus yang mandiri. Iya ya dong. sih? Iya dong. Iya. Sama mandiri. Contohnya Mandiri, ya, mandiri. masuknya mandiri, dapetinnya yang anak mandiri. Gitu. Jangan masuk kayak gini. Itu masih bisa. Bahas. Jangan masuk ya. Dan quotes yang selalu gue inget kayak gini, wanita berkelas akan dapat cinta yang berkelas. Oh iya. Boleh. Jadi Luar buat biasa ini. dibilang ngapain terlalu mandiri atau ngapain sekolah tinggi-tinggi tuh ujung-ujungnya di dapur atau ujung-ujungnya ngurus rumah tangga. Padahal kalau menurut gue itu opini yang emang terbelakang banget Iya. ya. Dan untungnya emang tergantung lingkungan juga, dan alhamdulillahnya ya kalau misalkan berkaca dari lingkungan gue sendiri, gue emang didukung gitu loh buat ya udah lo berkarir, dan emang gak ada urusan-urusan yang kayak kalau nanti lo berumah tangga karir lo akan hancur Iya. atau akan berhenti gitu. Lo akan tetap bisa berkarir gitu, karena kadang gini ya, kalau misalkan kita punya duit kenapa punya duit? Kita lebih suka berfoya-foya. Punya duit. Iya, jadi ya. bener banget sih. Tapi kalau ngomongin tadi Naila ngomong sumur apa? Dapur ya. Itu kan sebenarnya sentimen udah dari lama banget ya. Iya. Sumur, dapur, kasur sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin juga sih kalau emang perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Iya. Itu kan ya balik lagi ke hak mereka. Cuma ya nggak bisa dipojokkan juga gitu loh. Karena ini ibaratnya jadi malah ketimpangan gitu loh. Iya, Kenapa bener. kalau perempuan laki-laki bisa semuanya, kenapa perempuan harus ada batasan? makanya gue mau bilang buat cowok-cowok di sana, ngurus rumah tangga itu bukan urusan Betul. sebagai seorang istri aja, tapi laki-laki juga harus bertanggung jawab. Iya, gitu. bener Kolaborasi. Stop patriarki ya. Betul. Dukungan itu kan Feminis. contohnya tuh kayak kita sama-sama kerja gitu kan. Masa perkara ada sampah dikit nggak mau nyapu kan itu jadi ibu udah ada Itu emang lingkungan kerja juga yang gitu benar-benar ya. toxic sih. Atau kayak istrinya ibu rumah tangga, misalnya rumah berantakan, rumah berantakan banget sih kan. Kenapa ya, namanya juga ibu juga capek ngurusin Iya. anak dari pagi sampai sore. Ya daripada ngomel-ngomel mending nyapu aja nggak sih? Iya. Daripada bikin bermasalah kan nanti malah ujung-ujungnya ke mana ayo. Tapi nih ya, gue mau nanya juga. Tadi kan lu bilang kalau nyokap lu wanita karir. Sebagai anak dari wanita karir, lo tuh ngerasa nggak sih kayak kurang kasih sayang? Sometimes ya, cuman kadang gue selalu mikir gini, yang diajari nyokap gue itu tuh untuk masa depan gue gitu. Oh, iya. Toh juga nyokap gue kerja, pendidikan gue semua udah diatur sama mereka gitu. Itu bentuk kasih sayang Itu juga. bentuk kasih sayang juga. Iya. 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 Setuju. Uang lebih juga itu bentuk kasih sayang juga. Bener ya nggak sih? Pokoknya duit aja ya. Kasihkan duit.
adalah segalanya. Iya Jadi sih. tidak boleh merendahkan ya. Iya. Mau apapun itu nanti ke depannya kalian milih apa itu sama-sama ada keuntungan dan kerugiannya. Pokoknya kalian tetaplah nggak usah ngedengerin tetangga-tetangga mulut-mulut atau malah saudara sendiri yang mulutnya pedes kayak gitu kan. Dukung aja apapun pilihannya itu. Ngomong-ngomong dukungan nih, pemerintah juga sampai saat ini tuh banyak banget pembuka lapangan pekerjaan untuk perempuan lah. Udah meningkat nggak sih? Iya, Terhadap meningkat banget sih perempuannya? dari tahun-tahun Kayak, yang lalu juga. Emang contohnya kelihatan haid kan? banget. Iya, cuti haid ya. Cuti haid. Cuti haid. Cuti haid bagus sih itu. Kayak hamil. Hamil, cuti haid, Hamil, hamil, benar. melahirkan Gitu. juga. Melahirkan. Dan gue berharapnya emang diterapin di hampir semua ini ya, Perusahaan. semua Perusahaan. perusahaan atau semua Karena- apapun yang mempekerjakan wanita nggak sih? Betul, karena banyak banget perusahaan juga yang belum menerapkan, terutama yang head itu. Iya. Dia malah nanti masuknya ke izin, lo kalau gitu harus bikin surat sakit, bukan yang kayak, oh yaudah cuti head gitu, kan bukan. Takut, katanya sih takut dibilang ngebohong, masa harus diliatin ya? Mungkin gimana ya? Gimana ya? Tapi ngomong-ngomong cuti haid, kita juga punya loh dosen kayak gitu, inget nggak? Oh iya benar. Itu Benar. siapa Kita sih? sempat ngeliput juga kan. Iya, kita sempat Iya. ngeliput berita itu. Iya, jadi Keren kita sih. punya emang pengajar kita ya, dosen Iya. kita di salah satu mata kuliah gitu kan, yang emang ngasih keringanan bagi wanita-wanita atau mahasiswi-mahasiswi yang sedang mengalami Haid. menstruasi gitu. Jadi emang bagus banget sih menurut gue kebijakan itu, dan emang harus diterapkan hampir semua ini gak sih? Iya benar. Terus keunikannya tuh beliau itu menerapkan kebijakannya karena semata-mata bentuk kasih sayang ke Iya, istrinya. berkaca dari istrinya gitu guys. Ya kan? Jadi berinding kayak oh my god. Jadi balik lagi kita harus mencari pasangan yang tepat biar kita bisa memilih dua-duanya gitu. imbang ya. Imbang, harus imbang emang. Emang imbang gitu di Harus. rumah tangganya. Bagus banget sih. Betul, tapi emang persepsi, kadang-kadang sih ya, gak tau kenapa kalau menurut gue, kan menjadi wanita karir tuh bagus ya, menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga tuh bagus. Tapi kenapa ya persepsi sosial tuh jauh lebih buruk kepada wanita karir daripada, lebih buruk persepsi orang kepada wanita karir daripada orang yang lebih memilih ibu rumah tangga. Karena apa ya, gue Mungkin bingung banget. bisa salah satunya dari cara ngurus anak mungkin ya, kelihatannya yang kerja tuh lebih apa ya, Jarang di anaknya rumah. iya nggak peduli kurang kasih lah, sayang kasih gitu sayang kelihatannya. ke Kalau ibu rumah tangga anaknya. kan ya sehari-hari dia di rumah sama anaknya gitu, lebih ngasuh, lebih ya memberikan kasih sayangnya ibaratnya lebih banyak lah daripada wanita karir yang bekerja gitu kan. Sebenarnya bukan tentang kuantiti siapapun, itu tentang kualitas. Kalau kita, maksudnya amit-amit gitu kan, kita seharian di rumah tapi ngegosip aja sama tetangga, lebih baik kita kerja Iya, lebih nggak baik sih? kerja, dapat duit juga. Iya, terus kayak ya udah anak dititipin, maksudnya dititipinnya kan sekarang ada daycare yang Iya, benar banget bagus-bagus. sih. Itu kan kita membantu juga lapangan pekerjaan orang nggak sih? Terus juga pemerintah kan udah mendukung anak-anak yang kayak disiksa gitu, amit-amit ya, nggak boleh gitu kita. Kita juga harus memilih pembantu pengurus tuh yang baik ya, nggak boleh main tangan. Terpercaya sih. Betul. Tapi gue nggak setuju kayak soal yang anak kurang kasih sayang, gue enggak. Wih. Gue penuh kasih sayang. Iya benar. Dan sebenarnya gue juga berkaca dari nyokap gue yang 20 tahun itu jadi wanita karir. Sebelum gue lulus SMA itu beliau resign dari kerjaannya dan jadi ibu rumah tangga sampai sekarang. Dan itu menurut gue sama-sama aja sih kasih sayang yang dikasih Iya. dari pas beliau masih jadi wanita karir sama pas beliau tuh di rumah. Jadi kayak itu balik lagi ke pribadi wanitanya masing-masing aja gak sih? Kayak bisa dia membedakan peran saat di rumah atau saat lagi berkarir gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan stigma-stigma yang buruk kayak gitu bisa balik lagi ke pribadi orangnya. Emang kalau misalkan stigma wanita karir itu kurang ngurus anak, ya bisa jadi sih gitu kan. Dan emang menurut gue jadi kayak lebih kelihatan wanita karir yang lebih disalahkan ya karena mungkin dari emang orang-orangnya aja nggak sih Iya. gitu. Iya. Sebenarnya bentuk dukungan tuh penting banget dari apapun itu. Makanya kita tuh harus mencari pasangan tuh yang bagus. Bagus kayak bareng. Kayak kualitas bagus. Aduh, mohon maaf. Yang sesuai lah. Yang cocok. Tapi kalau ngomong-ngomongin dukungan pemerintah juga, kayak caleg-caleg sekarang juga banyak gak sih? Iya, Nah, bener itu banget. bener.
Caleg banyak karena ada kebijakan pemerintah itu di mana perempuan harus ada keterwakilan minimal 30% dalam parpol itu. Jadi kan ya perempuan punya kesempatan dong untuk punya kekuasaan atau punya ya kedudukan di sana lah gitu kan. Iya, dan emang jadi ningkat banget gak sih presentasinya dari yang 5 tahun lalu. Sekarang tuh jadi banyak banget caleg yang perempuan gitu, yang emang banyak banget yang emang bisa menduduki posisi-posisi yang dulunya diduduki oleh laki-laki gitu. Tapi emang makin kesini, alhamdulillah banget dunia makin terbuka sama perempuan ya. Kayak apapun itu, kayak sekarang kita makin kesetaraannya makin kerasa, kayak nggak diremeh-remehkan, pendidikannya juga kan, kayak sekarang banyak banget orang-orang yang sukses, perempuan, menteri-menteri juga banyak kan perempuan, wah keren-keren, terus itu juga bukan berarti anaknya terlantar, malah anaknya juga ikut keren, iya, jadi kita apapun itu kita harus tetap semangat ya, apapun itu juga kita tetap mendukung gitu kan, selalu gitu. Dan sebenarnya kalau Ibu Kartini ngelihat kita di zaman sekarang seneng kali banget sih. Kayak keren banget memperjuangkan pada saat itu ya. Luar biasa. Apalagi sekarang tuh udah banyak istilah kayak independent woman, wanita karir. Tapi pro kontra loh ini, independen ini. Iya sih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kayak ada yang bilang independen tuh bagus, tapi ada yang bilang juga kalau terlalu independen juga jelek gitu. Nah itu justru karena harus ada keseimbangan, jadi condong ke satunya, condong ke sininya ya, jadi harus sama dua-duanya. Pentingnya kita memposisikan ketika kita memilih jadi ibu rumah tangga dan wanita karir gitu. Intinya kita harus ada keseimbangan sih gitu. Bisa bagi peran gitu. Istilahnya itu juga jadi peran ganda kan. Kalau di sosiologi itu ngomongin peran ganda antara orang tua di luar lingkungan keluarganya itu sebagai pekerja gitu, karena di dalam keluarga sebagai ibu gitu. Itu peran ganda. Nah sebenarnya ya ada sih kayak konflik peran ganda kayak gitu-gitu karena ya bentrok, nggak sesuai, nggak seimbang. Jadi ya kita kalau misalkan emang nggak, itu kan bukan pilihan ya. Jadi kita bisa memosisikan keduanya dengan seimbang. Betul. Jadi kita juga sebagai perempuan kalau yang memilih untuk tetap melanjutkan karirnya, kita juga harus tahu ya peran-perannya gitu. Bukan berarti kalau kita ada masalah ngomongnya enggak karena aku lagi banyak kerjaan, kan nggak gitu juga. Saling ngerti. Masa melampiaskan ke orang lain kan nggak baik ya kayak gitu ya, nggak boleh banget tuh. Iya sih, bener banget. Dan kalau misalkan ngomongin independent woman juga sebenarnya ibu rumah tangga dan memposisikan peran sebagai ibu juga sebagai bentuk independent woman guys. Karena peran jadi ibu tuh nggak susah loh guys. Nggak gampang loh guys. Jadi susah gitu. Apalagi sebagai ibu rumah tangga yang emang kerja juga gitu kan. Makanya gue tuh nggak setuju gitu sama bilang kayak buat apa kita perempuan pendidikan tinggi-tinggi ujung-ujung di dapur atau jadi ngurus rumah tangga. Wah ini karena kenapa kalau kita jadi ibu rumah tangga? Buat anak-anak kita nggak sih? Buat anak-anak kita itu untuk mendidik generasi yang lebih berkualitas. Toh juga sekolah pertama anak-anak kita tuh adalah ibu, keluarga sendiri, lingkungan rumah primer. Betul. Terus juga ngomong-ngomong independent woman nih, katanya sih perempuan nih angka pernikahannya kan jadi turun kan gara-gara perempuan gak minat untuk nikah karena takut gak ada dukungan dari suami. Gue pernah mikir gitu sih. Tapi jangan gitu, gue juga. Jadi kita di sini dari semua kasus-kasus yang ada gitu yang emang udah banyak dialami sama semua orang di tahun-tahun kayak gini, ada nggak sih dari kalian tuh yang emang jadi takut gitu ya buat nikah dan berumah tangga ya gara-gara laki-laki itu sendiri? Iya. Jujur ya sih, jadi kayak trust issue. Karena kalau kata Nana, cowok mana lagi yang bisa dipercaya? Tapi bener kan? Cowok mana lagi yang bisa Saking banyak kasus kayak ini orang ya udah dilihatnya baik-baik aja ternyata selingkuh. Wow, iya kayak gitu. Ternyata di luar. Jadi kayak suka mikir gue jadi rich auntie aja kali ya. Kayak rich auntie. Tapi emang, ayo Nana dulu. Makanya gue tuh sering banget nanya tiap gue kayak nongkrong sama cowok atau gue ketemu cowok, gue selalu nanya, lo tuh insecure gak sih kalau gaji perempuan tuh lebih besar daripada lo? Dan ada yang menjawab itu nggak apa-apa, bisa bantu untuk keluarga. Tapi ada juga yang menjawab insecure dan merasa pressure, takutnya nanti merasa didominasi gitu, paham nggak? Merasa takut nanti direndahkan gitu. Padahal itu enggak gitu. Paham gak sih? Iya sih. Jadi takut ceweknya alpha di dalam hubungan Iya, kayaknya gitu.
itu dia. Karena kan mikirnya cowok tuh kan memang pemimpin calon imam, jadi kayak mikirnya ya lo nggak boleh di atas gue gitu. Tapi gue nggak mau ketemu cowok yang kayak gitu. Iya sih, sama. Gue juga nggak mau. Sebenarnya Pak, kalau kayak gitu nggak dilihat dari nominal gaji nggak sih? Iya sih. Tergantung dia bisa menghandle keluarga seperti apa. Kan kita juga kalau amit-amit punya yang menye-menye kan juga males ya. Gitu tuh. Iya, dan dia lagi di pendidikan juga sebenarnya. Gitu. Lo menye-menye, gue munyu-munyu. Gue menyemanya. Munyu-munyu. Stop, aneh. Tapi sumpah ya, gue tuh pernah emang beneran mikir gue tuh takut nikah gitu loh. Maksudnya kayak dari sekian banyak yang tadi kita udah ngomongin ya, kayak kasus-kasus yang emang bikin kita jadi takut nikah. Tapi ada satu sisi di dalam diri gue yang bikin kalau misalkan kalau gue nanti nggak nikah tapi gue nggak independent woman gimana ya? Nggak dua-duanya ya. Iya, maksudnya gue jadi apa ini di dunia ini gitu loh. Lucu sih. Di posisi Jatuhnya sebatang kara ya. gitu. Iya, dan emang kita tuh pasti perempuan-perempuan sekarang nikah juga nunggu mapan dulu nggak sih? Iya, Kita benar, nunggu mapan secara pendidikan, secara finansial juga, secara karir. Dan emang kalau misalkan kita udah men-achieve itu tiga-tiganya itu, kadang jadi mikir kayak gue butuh apa lagi? Gitu. Berarti penting banget ya untuk kita diskusi, diperbolehkan nggak Iya, sih kita bekerja pada tergantung saat sudah pasangan. menjadi istri. Emang itu diskusi penting banget, berarti catatan ya buat kita juga ya. Iya. Setiap hari diskusinya ini terus kali ya. Iya. Boleh nggak? Tapi kadang lu pernah dapat pertanyaan kayak gini gak sih? Kamu tuh bukan pertanyaan sih, kayak kata-kata kamu tuh udah gede, nggak bisa nyapu, nggak bisa nyuci gitu. Tapi kayak gini loh, maksudnya kayak ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga atau seorang istri juga pasti kita bakalan bisa sendiri gitu. Iya. Gak mungkin ngeliat rumah berantakan kita bakalan diem aja gitu loh. Karena kalau di rumah tuh kan ada aja yang ngerjain gitu ya. Kalau nggak disuruh kan kita ya udah diem ya. Iya. Gitu loh. Kalau udah gede mungkin kita punya persepsi Iya sendiri bener. gitu. Justru kalau gue tuh kalau disuruh males, cuma kalau nggak disuruh juga kayaknya nggak ngelakuin. Kita punya nalurinya sendiri gitu kan sih kalau misalkan Tapi udah sebenarnya berkeluarga. perempuan tuh kayaknya yang lebih dikhawatirkan masak deh. Kayak kamu banget. nanti Iya, mau jadi jadi label nggak bisa sih. masak. Itu udah jadi label perempuan banget, dia harus bisa masak. Labeling. Padahal ya, maksudnya nih, gue sama sekali nggak bisa masak, gue nggak tahu perbedaan Gua juga apa itu lah bumbu-bumbu kumbar sama apa yang bulat-bulat lengkuas, kunyit ya gitu-gitu kan. Tapi kalau gue kepaksa nih kayak, aduh, gue bingung nih mau makan apa, gue ke tukang sayur lah, gue ngerti aja gitu dengan sendirinya. Emang nalurinya muncul sendiri kan sebagai perempuan. Kita juga nggak sih menelantarkan anak kita, suami kita kelaparan, kan kasihan ya. bener banget sih. Kita juga memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi nggak ada lagi ya yang ngomong perempuan harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Mentang-mentang kalian tuh laki-laki dan emang mempunyai hak untuk berbicara kayak gitu karena kalian lebih mapan gitu. Lebih dominan ya. Iya, Iya, dominan. kadang-kadang yang bikin kamu harus bisa ini itu bikin dilema sih, kayak sih. gue milih apa ya, aduh kasihan nih anak gue di Jadi rumah. makin krisis identitas. Iya dong. Tapi dengan perempuan bekerja pun angka pengangguran kita semakin menurun ya. Iya sih. Bagus loh itu, kayak bagus, berdampak buat Indonesia juga kan, bagus banget. Tapi emang kerasa nggak sih di lingkungan kalian? Apa? Kayak banyak yang sekarang emang udah pada dapat job gitu loh, kayak dapat kerjaan, even itu ngapain, tapi ada aja, maksudnya emang udah banyak banget sekarang lapangan pekerjaan yang dikasih gitu, terutama buat perempuan. Betul. Bener banget sih. Di rumah pun perempuan bisa tetap kerja, kayak jadi content creator, Jualan. Dan jualan itu udah banyak banget kan. Banyak lah kesempatan untuk apa? Berkarya dan berkarir. Betul. Ya itulah intinya. Pokoknya sebagai perempuan kita harus tetap berkarir dan berkarya. Berusaha juga. Kita tidak boleh dikekang. Tidak boleh di pressure. Baru bang. tapi tetap perlu diingat kita juga punya kewajiban sebagai perempuan. Kita juga nggak akan lupain itu gitu. Iya, benar-benar. Marwah kita sebagai perempuan juga harus Iya. dijaga. Harus tahu diri juga ya Sih, kita bener. ya. Sadar diri. Kasian juga kalau kerja mau masa anak jadi ini kan nggak mungkin dong. bener-bener. Jadi Iya kita sih. kan anak Nggak kita keurus gitu istilahnya. Iya, Dijelasin dong, Iya nggak ngerti. dong, maaf ya. Iya gitu. Kayak misalnya itu siapa ya, menteri-menteri kita tuh, Bu siapa?
Siapa? Bu Susi. Bu Susi. Iya, Bu Susi, Susi. perempuan juga kan. Iya. Nah, Najwa Shihab juga nih pernah nih ngomongin menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga Nah, sih, itu, pernah iya. kan? Ada obrolan juga Najwa Shihab, iya. Kalau kata Mbak Nana mah, kenapa harus milih kalau bisa dua-duanya? Nah, Iya, itu yang kita omongin tadi. Nana, kalau ini Retna, Retna Shihab namanya. Apa? Krisis Kayak- identitas nanti. Iya. Kenapa dia? Udah. Nah, jadi kan tadi kita udah ngebahas banyak banget ya, kayak dukungan pemerintah, dukungan pasangan, dukungan keluarga, terus anak-anak kita juga semoga selalu mengerti apapun pilihan ibunya gitu ya kan. sih. Nah, jadi kesimpulan dari masing-masing kalian seperti apa nih? Ini tuh bukan sebuah keputusan sih. Kayak sih. ini tuh bisa dua-duanya kalian ambil, gimana kalian percaya dirinya di mana, kayak kalian percaya nggak kalian tuh bisa dua-duanya. Kalau misalkan enggak, pilih salah satu. Nih. Jadi ini tuh bisa dilakuin dua-duanya, bisa kalian pilih salah satu. Jadi tergantung kepercayaan kalian aja gimana. Betul. Iya, dan kalau misalkan kalian belum siap untuk memikirkan ini, ya coba dipikirkan lebih-lebih lagi aja kali ya. Karena kita juga belum tentu sama kan pikiran kita sekarang sama pikiran kita nanti waktu udah gede gitu istilahnya. Jadi mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir atau mau jadi apa, itu nggak ada yang salah guys. Betul. Gitu. Yang penting ya itu kita memposisikan diri di mana Iya, ada dua sesuai peran itu peran gitu aja. loh. Punya keseimbangan aja sih. Iya benar apa yang dibilang Lela. Ketika lo memilih untuk jadi ibu rumah tangga atau wanita karir, tapi lo jangan lupa sama kewajiban lo. Tetap harus bisa memposisikan peran tersebut. Dimana ketika kita ada di rumah ya lo jadi ibu gitu, ngurus anak. Kemudian ketika ada di luar ya mengikuti saja gitu. Gitu, mengikuti alur. Iya. Betul. Pokoknya kita jangan saling, kalau ngerasa kita kan prinsip gue ngelakuin ini karena gue mau dilakuin kayak gini gitu. Iya, benar. Jadi kita harus sama-sama saling mengerti, terus kita juga harus open terhadap pasangan kita. Bener banget. Terus juga pasangan kita harus mendukung, jangan bikin dilema, jangan kayak kamu harus gini, nanti anak kita gimana. Kan banyak solusinya ya, kita harus cari solusi. Bener banget. Bukan mengorbankan satu orang. Kita harus cari solusi. Kalau nggak sempat beres-beres, kita panggil orang waktu ngebantu rezeki orang lain juga. Dan Brooklyn sekarang. Iya, terus banyak juga orang yang butuh pekerjaan beres-beresin rumah. Kayak gitu apa Iya. salahnya kan berbagi rezeki sama orang-orang terdekat. Intinya diskusi dan memilih pasangan yang tepat. Iya. Take and give juga sih Iya kita sih, benar. saling. Kita nggak boleh saling menghakimi sih ya. Harus Iya. mengerti lah apa yang terjadi dengan dunia yang keras ini. Iya. Waduh, Mau apa jadi tuh, Kak? ya jadi mau jadi wanita karir atau lo mau ngejar pendidikan lo setinggi-tingginya, itu tuh bukan perempuan tuh bukan kayak pengen nyanyi laki-laki gitu. Iya. Itu bukan gitu. Kita akan juga pengen berkesibukan terus setiap hari. Kayak kita kan dari kecil juga sampai kuliah ini tiap hari ada kegiatan kan. Sibuk parah. Kalau langsung plok kita diem aja di rumah, stres juga gak sih kita? Kayak tiap hari berinteraksi, tiap hari ketemu orang lain. Tiba-tiba diem kayak patung. Kan kasihan ya, Ngapain ya? stres nanti isinya. Iya. Nanti yang ada malah nyari ribut. Nanti pas nyari ribut diomelin. Iya. Kita ngegosip diomelin. Ya mending disuruh kerja kayak gitu Maya. Dapat duit juga. Dapat duit. Duit lagi. Ngomongin duit lagi. Mungkin kalau kerja dua-duanya kita bisa staycation tiap minggu gitu. Bener. Tiap hari. Kalau tiap hari. Kapan kerjanya? Gimana kapan kerjanya nih? Lo harus tanggung jawab. Wih. Pembahasan kita gitu aja kali ya. Wah seru banget sih. Udah cukup Kita sama perempuan, buat laki-laki, buat perempuan ini semoga bermanfaat ya. Amin Pembahasan banget, kita kali ini, kita membahas panjang kali lebar, luasnya berapa. Dan semoga ada kesimpulan yang diambil ya, dan ada manfaat yang diambil dari obrolan. Ya, kalau ada yang bikin sakit hati ya maafin Maafin aja. aja. Tapi kan diskusi ya kita ya. Manusia tempatnya salah. Iya. Kita beropini di sini. Kita ada bawa ustadz di sini. Amin. Masya Allah, semoga semua orang semakin terbuka akan perempuan memilih apapun itu ya. Amin. Diberikan kebebasan. Iya, Iya. diberikan kebebasan, Berikan bukan hak. kebebasan opini doang ya, tapi Iya. kebebasan memilih. Memilih Memilih apa dia? apa aja lah.
Dan pokoknya nggak ada stigma-stigma yang udah kita jawab jelek tadi lagi ya, stigma-stigma yang antara dulu. jadi wanita karir Seru atau banget jadi ini. ibu rumah tangga. Iya. Oke, jadi kalian kesimpulannya bakal milih apa? Ayo. Enggak tahu. Tadi kan aku udah bilang kalau misalkan ini Apa semua tuh? itu bisa dua-duanya dijalankan gitu. Iya, betul. Kita bisa dua-duanya ya. Semoga kita selalu semangat menjalani hidup ini. Iya, oke. Oke, jadi terima kasih untuk sahabat Banten Podcast yang udah ngedengerin kita. Semoga kita ketemu lagi ya dengan berlima ini. Iya, amin. Semoga diundang lagi ya. Dengan geng kita yang warawiri gitu. Oke, gue Lela. Gue Nana. Gue Safira. Gue Naila. Gue Dila. Sampai jumpa kembali. Bye. Banten Podcast. Semangat sehat. Amin.